Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya kita semua dapat menyimak video pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok 4 mengenai akuntansi transaksi murabaha PSAK 102. Mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Niswatin SPD SE MSA. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Ismail Idrak, yang kedua Yayu Afriani EPR Sidiki, ketiga Nabila Depakaya, keempat Yesa Aulia Makalalek, kelima Rahmawati Yunus, keenam dengan saya sendiri Lilis Damayanti Syamrajak. Selanjutnya, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh anggota kami. Untuk pembahasan PSAK 102 akuntansi syariah, di sini yang pertama ada tujuan, kemudian ruang lingkup, definisi murabaha, rukun murabaha, alur transaksi murabaha, karakteristik murabaha, pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, acuan alternatif, dan penerapan PSAK 102. PSAK 102 akuntansi murabaha dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabaha dalam PSAK 59, yaitu akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabaha. Kemudian ada ruang lingkup murabaha. Yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabaha dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Lembaga syariah yang dimaksud di situ yang pertama ada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu definisi. Definisi murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian selanjutnya yaitu rukun murabaha. Yang pertama transaktor atau pihak yang bertransaksi, kemudian penjual atau bank syariah, dan pembeli itu nasabah. Yang kedua yaitu objek akad murabaha, barang yang diperjualbelikan dan harga barang. Yang ketiga yaitu ijab dan kabul, pernyataan kehendak masing-masing pihak. Yang dimaksud yaitu kesepakatan. Selanjutnya yaitu alur transaksi murabaha. Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besarnya angsuran per bulan. Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabaha. Apabila rencana pembelian barang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan dibuat akad murabaha. Isi dan ketentuan akad murabaha setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabaha dapat terpenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Yang ketiga, setelah akad disepakati pada murabaha dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabaha tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dapat dalam murabaha dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. Yang keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Yang kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu
selama jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, karakteristik murabaha. Yang pertama, berdasarkan objek akad murabaha. Murabaha dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang kedua, berdasarkan pesanan. Murabaha berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabaha, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Yang ketiga, berdasarkan teknis pembayaran. Pembayaran murabaha dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran dilakukan secara angsuran. Akad murabaha memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabaha dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga dalam akad yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabaha adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Selanjutnya, karakteristik murabaha berdasarkan hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabaha, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Dan yang ketiga, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabaha sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabaha jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat. Dan yang keempat, penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabaha yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran tersebut. Dan yang kelima, pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset. Kemudian selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, akuntansi untuk penjual dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabaha setelah perolehan adalah sebagai berikut. Jika murabaha pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang ketiga adalah keuntungan murabaha diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Dan yang terakhir adalah potongan pelunasan piutang murabaha yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabaha. Kemudian akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, utang yang timbul dari transaksi murabaha tangguh diakui sebagai utang murabaha sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. Yang kedua, aset yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya perolehan murabaha tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabaha tangguhan. Yang ketiga, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabaha, potongan pelunasan, dan potongan utang murabaha diakui sebagai pengurang beban murabaha tangguhan. Yang terakhir adalah denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Selanjutnya yaitu penyajian. Piutang murabaha disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisian kerugian piutang. Yang kedua, margin murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabaha. Dan yang terakhir adalah beban murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun utang murabaha. Pengungkapan. Yang pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabaha,
janji pemesanan dalam murabaha berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabaha, jangka waktu murabaha tangguh, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Acuan alternatif. Menurut PSAK 60, instrumen keuangan, pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah. Selanjutnya, risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain risiko perubahan harga persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Berikut kami tampilkan penerapan transaksi murabaha PSAK 102. Itulah penjelasan dari kelompok 4. Kami berharap dengan video ini akan memudahkan pemahaman mengenai akuntansi transaksi murabaha PSAK 102. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.